Assalamualaikum, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ria Indasari dari jurusan Matematika Universitas Riau, FMIPA. Eh, saya akan mempresentasikan makalah saya. Berikut saya share screen dulu ya. Oke, makalah saya yang berjudul Prediksi Dini Stunting Anak, Gunakan Machine Learning Ensemble berdasarkan determinan sosial, ekonomi, dan karakteristik rumah tangga di Provinsi Riau. Oke. Kenapa alasan saya mengangkat tema stunting ini? Karena stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang tentunya akan mempengaruhi eh, terkait perkembangan kognitif serta membuat rendahnya produktivitas ekonomi di masa dewasa nanti. Tentunya ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri, khususnya untuk Provinsi Riau karena eh, penelitian saya ini khusus untuk di Provinsi Riau. Jadi dengan adanya penelitian terkait stunting ini diharapkan pemerintah dapat eh, lebih fokus untuk mengintervensi gizi dan program kesehatan sehingga anggaran yang eh, dialokasikan dapat secara tepat dan presisi untuk dialokasikannya. Lanjut, ini seperti saya sebut tadi, urgensi stunting itu angka stunting masih termasuk tinggi ya di Provinsi Riau. Terakhir angka stunting di Provinsi Riau itu masih di angka 20 ya. Nah, untuk salah satu usaha mitigasi untuk penanganan stunting ini eh, dari peneliti bisa menggunakan machine learning yaitu terkait pembelajaran mesin untuk mengenali pola risiko terkait faktor-faktor yang mempengaruhi stunting itu sendiri. Nah, tujuan penelitiannya ini pertama kami akan mengembangkan model, adapun model algoritma yang digunakan di sini adalah ensemble learning yaitu random forest dan juga XGBoost. Nah, dalam hal pengembangan itu sebelumnya ada optimasi data yaitu menggunakan PCA, Principal Component Analysis. Itu tujuannya untuk mereduksi dimensi data sosial ekonomi yang sangat kompleks. Kemudian barulah dievaluasi mana algoritma terbaik dengan menggunakan presisi, recall, event score, dan EUC untuk mendukung kebijakan yang berbasis data. Adapun metode pertama terkait data, ini data kami dapat dari survei kesehatan dari Kemenkes, ini data tahun 2023 ya surveinya. Nah, ini pertama kami tentunya mendapatkan data se-Indonesia, itu memang cukup banyak. Kemudian kami potong khusus untuk Provinsi Riau saja, dan setelah itu kami cleaning dari data-data eh, apa yang missing value ataupun data-data yang duplikat. Didapatlah sekitar 1.877 sampel khusus untuk Provinsi Riau itu. Nah, ini datanya sudah ada label ya. Udah ada label yaitu data stunting dan juga non-stunting. Adapun karakteristik rumah tangga yang kami ambil di sini adalah terkait jumlah anggota keluarga, kemudian terkait kepemilikan rumah, kemudian terkait jenis atap, dinding, plafon rumahnya, kemudian ada juga eh, terkait sanitasi, terkait sumber air minum, ketersediaan fasilitas cuci tangan, kemudian juga terkait kepemilikan asuransi kesehatan dan juga bantuan sosial dan subsidi listrik. Itulah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun eh, langkah-langkahnya, yaitu tadi yang saya sebutkan, ada pembersihan data, kemudian ditransformasi karena ada data bernilai kategorik seperti kayak eh,
kategorik seperti kayak jumlah anggota keluarga itu dilakukan penerapan one hot encoding untuk mengubah variabel kategorik menjadi format numerik yang siap diolah. Lalu setelah itu barulah karena dilakukan one hot itu akan mempengaruhi terhadap jumlah variabelnya tentunya akan bertambah banyak. Nah, untuk mereduksi itu dilakukanlah PCA, Principal Component Analysis, untuk menyederhanakan fitur-fitur atau variabel yang berkorelasi menjadi komponen utama. Nah, adapun pendekatan yang kami lakukan ada dua algoritma, yaitu random forest, yaitu membangun sejumlah pohon keputusan secara acak untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi prediksi. Jadi, cara kerjanya itu mengurangi variansi model secara signifikan, kemudian mengatasi permasalahan overfit, kemudian mekanisme voting mayoritas untuk hasil akhir. Sedangkan metode boosting XGBoost itu kami cara kerjanya membangun model secara bertahap dengan memperbaiki kesalahan pada prediksi iterasi sebelumnya. Itu tujuannya untuk optimasi gradien dan untuk menangkap pola hubungan yang kompleks. Kemudian barulah dilakukan evaluasi mencari model atau algoritma terbaik dan menggunakan eh, presisi, recall, kemudian ada Evans score dan juga EUC untuk mengkualifikasi kapabilitas absolute model. Jadi ini yang kita gunakan untuk mengevaluasi mana algoritma terbaik. Nah, kemudian setelah dilakukan pengolahan data, didapatlah eh, setelah direduksi tadi, didapatlah 45 komponen lah yang dipilih berdasarkan variansi kumulatifnya. Nah, 45 komponen ini eh, bisa mempertahankan 98,44%. Jadi PCA mengurangi korelasi antar fitur untuk meningkatkan efisiensi komputasi, menghasilkan input yang lebih bersih untuk proses klasifikasi. Nah, kemudian setelah dilakukan PCA, baru kita bandingkan kedua algoritma tadi eh, dengan 45 komponen, didapatlah nilai presisi recall dan Evans score dan juga EUC dua algoritma ini. Ternyata setelah kita lakukan pengolahan, nilai untuk XGBoost baik itu recall, Evans score dan EUC itu lebih tinggi daripada random forest. Sedangkan untuk presisi, metrik presisi ini random forest lebih tinggi sedikit ya. Namun kita tetap memilih XGBoost karena nilai recall yang lebih tinggi ini sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat karena kegagalan mendeteksi kasus stunting dapat menyebabkan keterlambatan intervensi. Jadilah itu kita akhirnya memilih XGBoost sebagai algoritma ya, algoritma terbaik. Jadi XGBoost ini belajar dari kesalahan iterasi sebelumnya dan menangkap hubungan nonlinear yang rumit antar faktor sosial ekonomi. Dari keseimbangan model juga nilai Evans score-nya 0,78 itu lebih tinggi daripada random forest tadi. Itu menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara ketepatan, presisi, dan jangkauan deteksi atau recall dibandingkan random forest. Dan juga skor OEC-nya lebih tinggi juga membuktikan model ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan anak berisiko stunting dan yang tidak stunting. Nah, eh, kontribusinya bagi kebijakannya tentunya dengan adanya algoritma ini bisa mendeteksi mana anak yang berisiko stunting berdasarkan data-data rumah tangga tadi. Dengan dengan adanya deteksi dini tentunya dengan alokasi anggaran yang sudah ada bisa mengintervensi lebih tepat sasaran sehingga anggaran yang digunakan lebih efisien, tidak ada pemborosan anggaran. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini, jadi ensemble learning berbasis PCA ini efektif untuk memodelkan risiko stunting dengan faktor sosial ekonomi di Provinsi Riau, yaitu dengan algoritma XGBoost. Dengan penggunaan 45 komponen utama tanpa mengorbankan akurasi prediksi, yaitu 98,44 variansinya tetap terjaga.
Untuk saran pengembangan penelitian berikutnya, tentunya kalau bisa dimasukkan variabel klinis atau nutrisi spesifik untuk meningkatkan performa model di masa mendatang. Karena yang di penelitian kami ini kan cuma terkait sosial, ekonomi, dan juga rumah tangga. Dan juga bisa dilakukan untuk skala yang lebih luas. Ini kan khusus Provinsi Riau, mungkin bisa untuk se-Indonesia. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.